Engkau hadir. Pada jam ini kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan, jemaat GB Jatinegara Timur yang digembalakan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Yuyung bersama dengan seluruh keluarga yang mengasihi Tuhan. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Biarlah kiranya roh Tuhan yang boleh mengurapi hamba-Mu, membuka pula pengertian kami masing-masing, agar kami boleh mendengar hanya suara Tuhan saja melalui Alkitab sebagai firman Allah. Kami panjatkan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan, saya pertama-tama menyampaikan terima kasih kepada Pak Yuyung, ya, kepada Ibu Yeslin dan juga seluruh keluarga dan jemaat yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk dapat menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama untuk membuka firman Tuhan. Pertama-tama saudara-saudara, kita akan membaca dulu sebuah ayat di dalam Bilangan pasal 14 ayat yang ke-24, kemudian dilanjutkan dengan Yosua 14 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya bacakan saudara-saudara dalam kitab Bilangan 14 ayat yang ke-24, ya. Di sana dikatakan, tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Kita lanjutkan dengan Yosua pasal yang ke-14, kita mulai baca ayat yang ke-7 sampai dengan ayat 11. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti aku, mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Demikianlah demikianlah pembacaan firman Tuhan ini, saudara-saudara sidang jemaat, baik yang onsite maupun yang mengikuti ibadah ini secara online. Nah, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, nama Kaleb tidak sepopuler nama tokoh-tokoh lainnya di dalam perjanjian lama, ya. Dia tidak sepopuler juga seperti misalnya Yosua.
Bahkan di dalam perjanjian baru, saudara-saudara, nama Kaleb ini sama sekali tidak disebutkan. Nah, saudara-saudara, walaupun demikian, ternyata saudara-saudara, Kaleb ini memiliki suatu kepribadian yang unik dan juga menarik, ya. Di dalam Bilangan 14 ayat yang kedua misalnya, di sana dikatakan, ini Tuhan sendiri yang berbicara, yang berkata-kata. Tetapi hambaku Kaleb, ya, karena lain jiwa yang ada padanya, dan karena ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Menarik, di sana dikatakan tentang Kaleb, dia memiliki jiwa yang lain, ya, karena lain, kata firman Tuhan, jiwa yang ada padanya. Jadi saudara-saudara, tadi dengan jelas dikatakan Kaleb ini punya jiwa yang lain. Nah, saudara-saudara, kalau dikatakan Kaleb ini punya jiwa yang lain, bukan berarti Kaleb ini punya kelainan jiwa, ya. Kalau punya kelainan jiwa artinya dia mengalami gangguan ingatan, ya. Kaleb lain jiwanya, bukan berarti dia punya kelainan jiwa atau punya gangguan jiwa. Kaleb ini betul-betul sehat lahir dan batin, ya, seperti tadi kesaksian Pak Vitalis, ya. Betul-betul, ya. Sampai usia berapa sekarang Pak Vitalis? 83, ya. Ya, masih tetap sehat dan kuat, ya. Jadi Kaleb ini sehat lahir batin, ya. Dan dia bersaksi tadi, ya, dalam Yosua pasal 14 ayat 10 sampai 11, bagaimana saat usianya sekarang ini katanya sudah mencapai usia 85 tahun, ya, dia masih sama kuatnya seperti 45 tahun yang lalu. Jadi ketika dia waktu itu masih berusia 40 tahun, ya. Nah, ini tentu sangat menarik dan luar biasa, ya, saudara-saudara. Jadi kalau dikatakan Kaleb itu punya jiwa yang lain, itu artinya dia beda, ya, dari kebanyakan orang-orang yang lain, ya. Bahkan Kaleb ini bukan saja berbeda dari yang lain, tapi dia juga berani tampil beda, ya. Nah, oleh karena itulah saya memilih topik firman Tuhan untuk siang hari ini, Kaleb, seorang yang berani tampil beda, ya. Saudara-saudara, siapakah sebenarnya Kaleb itu? Kalau kita melihat di dalam konteks pembacaan firman Tuhan tadi, kita melihat bahwa Kaleb ini adalah salah seorang dari 12 pengintai, dari 12 orang mata-mata atau intel yang ditugaskan oleh Musa atas perintah Tuhan untuk memata-matai tanah Kanaan. Saudara-saudara, sebenarnya tanah Kanaan itu sudah diserahkan, sudah diberikan kepada bangsa Israel, kepada umat Israel, berdasarkan janji Tuhan yang sebelumnya telah disampaikan kepada Abraham, leluhur Israel, ribuan tahun sebelumnya. Saudara bisa lihat itu dalam Kejadian 12 ayat 1. Tuhan menjanjikan tanah, yaitu tanah Kanaan. Tetapi walaupun tanah Kanaan itu secara prinsip, ya, secara de facto sudah diserahkan kepada bangsa Israel, tapi umat Israel tidak otomatis begitu saja, saudara-saudara, memiliki tanah Kanaan tersebut.
Jadi mereka harus berjuang, harus berusaha untuk menduduki tanah Kanaan itu, bahkan masih harus berperang, ya. Sebab kebiasaan pada zaman itu memang bangsa-bangsa, suku-suku bangsa itu biasa berperang. Nah, jadi kita lihat di sini saudara-saudara, ada satu hal yang menarik. Ada bagian Tuhan, ya, tapi juga ada bagian tanggung jawab kita sebagai manusia, ya, untuk kita juga, ya, berusaha meraih, ya, berkat Tuhan, meraih anugerah Tuhan, ya. Nah, saudara-saudara, ada bagian Tuhan tapi juga ada bagian dari tugas dan tanggung jawab manusia di dalamnya. Saudara-saudara, sebagai contoh, ya, saya yakin berdasarkan firman Tuhan, Tuhan tidak menghendaki kita sakit. Tuhan tidak menghendaki kita celaka. Ada ayatnya, saudara pasti ingat apa yang dikatakan dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11, ya. Rancanganku bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Jadi kita percaya Tuhan tidak pernah merencanakan kecelakaan. Tuhan tidak pernah merencanakan kita untuk sebenarnya sakit. Nah, saudara-saudara, tetapi walaupun demikian, saudara-saudara, kita sebagai manusia tentunya harus berusaha menjaga kesehatan kita. Betul tidak, saudara-saudara? Ya, karena itu kita tidak pernah telat minum air putih, ya. Kita tidak pernah telat juga berolahraga dan seterusnya. Dan orang tua mungkin baik sekali kalau mengajarkan kepada anak-anaknya dari sejak dini, dari sejak anak-anak, dari sejak remaja, bagaimana supaya mereka juga belajar hidup sehat, ya. Karena kalau dari sejak kecil anak-anak kita dididik hidup sehat, ya, saudara-saudara, insya Allah, ya, di hari tuanya pasti, ya, akan juga menuai hasilnya, ya. Saudara-saudara, kan senang kalau kita, ya, jauh dari dokter, ya. Kita tidak usah harus keluar uang banyak-banyak, ya. Ya, saudara-saudara, tentu itu yang kita harapkan. Nah, saudara-saudara, jadi ada juga tanggung jawab kita, ya. Kita tidak akan mengkonsumsi makanan-makanan yang beracun, ya. Kita lihat sekarang banyak orang merokok, ya. Kita masuk warung saja mau makan, orang merokok kiri kanan, padahal itu racun. Ada 4.000 macam racun di dalam rokok itu, ya. Tapi kalau kita sadar bahwa ada tanggung jawab kita, yang kita makan adalah sayuran, buah-buahan, ya, makanan-makanan murah seperti tempe, ya, itu, ya, sangat bagus gizinya, ya, saudara-saudara. Nah, jadi ada bagian kita. Nah, kalau saudara-saudara kita mau nyebrang jalan, ya, kita juga tentu ada tanggung jawab kita. Sebelum nyebrang kita lihat dulu kan kiri kanan, ya. Atau kalau kita naik motor atau bawa mobil, ya, kalau mau belok kita juga harus lihat kiri kanan, depan, belakang lewat kaca spion. Ya, tapi kan seringkali saudara-saudara, ya, orang melupakan bagiannya, tanggung jawabnya, ya. Dia belok dulu baru lihat, ya. Jadi dia nyebrang dulu baru lihat. Nah, setelah ditabrak baru dia lihat, ya. Nah, jadi itu nasi sudah jadi bubur. Ada bagiannya Tuhan tapi ada juga bagiannya kita. Karena itu saudara-saudara, ini merupakan satu pelajaran yang menarik, ya, saudara-saudara. Nah, untuk membawa 2 jutaan orang Israel memasuki wilayah Kanaan, saudara-saudara, Musa sebagai pemimpin Eksodus terbesar pada saat itu, ya, 2 jutaan orang yang dia pimpin. Dia tidak bertindak ceroboh. Musa tidak bertindak gegabah. Karena itulah saudara-saudara, dia mengutus, ya, 12 orang pengintai mewakili ke-12 suku bangsa Israel untuk menyelidiki, untuk memata-matai bagaimana kondisi situasi tanah Kanaan, bagaimana juga kondisi dan situasi penduduknya. Jadi dia menugaskan ke-12 orang pengintai
Di sini pun kita mendapatkan satu pelajaran yang penting, yaitu pentingnya ketelitian dan kehati-hatian. Sebagai seorang pemimpin, saudara-saudara, Musa tidak bertindak ceroboh, tidak bertindak gegabah. Dia lakukan survei dulu untuk meneliti, untuk menyelidiki tanah Kanaan. Kan dalam hidup ini, saudara-saudara, penting enggak kita itu teliti, penting enggak kita hati-hati. Bangun jembatan saja, kalau pegawainya ceroboh, harusnya ada 12 baut dipasang, tapi hanya 5 baut. Jembatan itu bisa bagaimana, saudara-saudara? Bisa ambruk, ya. Membangun gedung seperti ini, ya, arsitek yang membangun, tukang membangun juga perlu ketelitian, ya. Kalau enggak, ya gedung baru dibangun nanti sudah ambruk, ya. Jadi saudara-saudara, mahasiswa juga, pelajar juga di sekolah perlu belajar teliti dan hati-hati, ya. Setiap kali saya tugaskan mahasiswa saya untuk meringkaskan sebuah buku, selalu, ya, bagian dari buku itu di mana ada kata melamar di copy paste begitu saja. Padahal kata melamar itu, ya, itu salah cetak. Bukan melamar, tapi harusnya meramal. Nah, mahasiswa tidak hati-hati, tidak teliti, tidak kritis. Masa ini tentang soal nubuat kok larinya ke lamar-melamar? Kan tidak masuk di akal. Jadi ketelitian itu penting di dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat, saudara-saudara, di dalam Alkitab pun bagaimana penginjil Lukas, ya, kalau dia kalau saudara lihat dalam Lukas 1 ayat 3, dia memperhatikan dulu dengan seksama, artinya dengan teliti segala peristiwa yang dia lihat. Kemudian baru dia menulis. Jadi saudara-saudara, penting ketelitian itu. Karena itu firman Tuhan ini kita percaya juga sudah ditulis, ya, oleh para penulis Alkitab dengan ketelitian yang sempurna di bawah pimpinan Roh Kudus. Karena itu Alkitab tidak mungkin salah, Alkitab tidak mungkin keliru, ya. Mungkin terjemahan Alkitab bisa berbeda-beda. Nah, sekarang saja sudah ada terjemahan yang terbaru, ya, dari Alkitab kita ini. Mungkin isinya ada yang berbeda, tapi mungkin huruf-hurufnya, kalimatnya mungkin berbeda, tapi isinya tetap sama. Firman Tuhan tidak berubah, ya, karena Roh Kudus, ya, yang mengarahkan para penulis Alkitab. Nah, jadi penting sekali saudara-saudara untuk kita juga teliti di dalam hidup ini, untuk kita berhati-hati dalam segala hal, ya. Jangan sampai juga kita membuat satu keputusan yang salah karena kita tidak hati-hati, kita tidak teliti, kita tidak melakukan check and recheck, ya. Jadi perlu, ya, ketelitian itu. Nah, saudara-saudara, jadi setelah melakukan pengintaian, ya, selama 40 hari, ke-12 pengintai tadi melaporkan hasilnya kepada Musa dan Harun, ya. Nah, ternyata saudara-saudara, dari 12 orang itu 10 orang, 10 mata-mata memberikan laporan yang nadanya sangat pesimis, ya. Mereka melaporkan, ya, bahwa penduduk Kanaan itu kuat-kuat. Bahkan ada pula Bani Enak, ya, yang merupakan orang-orang raksasa, ya. Saudara bayangkan raksasa itu seperti Goliat, ya. Tentu saudara bisa membayangkan, ya, Goliat itu tinggi besar, ya. Dan Bani Enak itu termasuk di dalamnya, ya, Goliat tadi. Jadi mereka melaporkan penduduk Kanaan itu kuat-kuat, bahkan ada Bani Enak yang merupakan orang-orang raksasa. Kota-kotanya juga kuat. Kota-kotanya merupakan kota-kota perbentengan. Saudara bayangkan, ya, bisa lihat di gambar. Tembok Yerikho itu begitu kokoh, teguh, tebal, ya. Jadi bagaimana mungkin, kata 10 mata-mata itu, kita bisa mengalahkan penduduk Kanaan? Kita ini seperti belalang, katanya. Dan mereka juga anggap kita sama seperti belalang, ya. Jadi setelah mendengar laporan itu, umat Israel menjadi tawar hati. Mereka bahkan kemudian bersungut-sungut. Mereka bahkan menyalahkan Tuhan. Kok Tuhan membawa kita supaya mati di padang belantara?
Ayo kita sekarang ganti pemimpin katanya. Kita balik lagi ke tanah Mesir. Hidup kita lebih enak, lebih nyaman di tanah Mesir. Nah, di tengah-tengah situasi yang tegang, yang kritis itu, saudara-saudara. Kemudian Kaleb. Nah ini ya, Kaleb seperti dikatakan dalam Bilangan 13 ayat 30 ya, mencoba menenteramkan hati bangsa itu. Kaleb berkata begini, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Kaleb berkata tidak, ya. Pada semua orang ya mengusulkan untuk balik lagi ke Mesir, Kaleb berkata tidak, kita akan maju ya dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Ya, saudara-saudara, apa yang bisa kita teladani dari sikap Kaleb ini, saudara-saudara ya? Yang pertama, yaitu keberanian Kaleb ya untuk berbeda pendapat. Bahkan Kaleb berani melawan pendapat orang banyak, berani melawan arus. Saudara-saudara ya, kadang-kadang orang suka berkata suara orang banyak, suara mayoritas katanya sama dengan suara Tuhan ya. Orang kadang-kadang suka ngomong begitu. Betul saudara-saudara, apakah suara orang banyak itu suara Tuhan? Ya. Saudara-saudara, saya belajar bahwa pandangan itu salah. Saya belajar punya prinsip bahwa suara orang banyak, suara mayoritas bukan jaminan itu suara Tuhan. Bukan jaminan itu benar. Ketika saya baru saja pindah dari SMA di Cikampek, ya kelas 1 pindah, kelas 2-nya di Bandung. Pelajarannya jauh lebih tinggi, saudara-saudara, di Bandung. Saya agak minder juga. Tapi satu hari dalam pelajaran bahasa Inggris, guru memberi soal kepada semua kelas, ya seluruh kelas, dan ada satu orang murid disuruh maju ke depan menuliskan jawabannya di papan tulis. Lalu guru bertanya, menurut kamu jawaban ini betul atau salah? Semua angkat tangan mengatakan jawaban itu betul, ya. Cuman saya sendiri yang nggak angkat tangan, ya. Nah guru lihat saya nggak angkat tangan, kenapa kamu tidak angkat tangan? Saya katakan, Pak, itu jawabannya salah. Coba kamu perbaiki. Saya disuruh maju ke depan. Saya tulis jawabannya di papan tulis. Guru mengatakan, ini jawaban yang betul, katanya. Waduh, saudara-saudara, tadinya saya minder ya. Saya pikir, aduh, saya ini nggak bisa mengimbangi ini, ya. Ternyata, saudara-saudara, di situ saya belajar suara orang banyak belum tentu betul. Di situ saya belajar bahwa saya harus punya prinsip, saudara-saudara, prinsip yang benar tentunya ya. Nah, jadi di sini saudara-saudara ya, Kaleb itu dia berani berbeda pendapat, dia berani menolak suara mayoritas ya, karena suara mayoritas itu belum tentu itu adalah suara Tuhan ya. Nah, saudara-saudara, jadi kita diajar sebenarnya supaya kita jangan gampang percaya pada suara orang banyak ya. Kita harus lebih percaya kepada suara kebenaran Tuhan di dalam Alkitab, bukan kepada suara orang banyak, karena belum tentu suara orang banyak itu betul. Kita harus lebih percaya kepada suara Tuhan sebagaimana yang mau dinyatakan di dalam Alkitab. Ya, tapi kan saudara-saudara, ini kadang-kadang tidak gampang, ya. Kadang-kadang tidak gampang kita mengatakan tidak. Lebih gampang kita mengatakan iya. Kita mengatakan iya kadang-kadang terpaksa ya, karena nggak enak ini ya, seluruh warga di RT ya, ketua RT, ketua RW sudah bilang begini, kita disuruh tanda tangan, padahal sebenarnya hati nurani kita tidak sejahtera ya. Jadi akhirnya kita terpaksa ikut tanda tangan ya.
Nah kalau sudah begitu memang kita sadar kita ini manusia yang berdosa, yang tiap hari perlu kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Tidak gampang kita menolak. Kadang-kadang manusia lebih gampang berkompromi ya di zaman seperti sekarang ini. Tapi saudara-saudara, kita patut belajar dari keberanian Kaleb tadi ya, untuk tidak percaya begitu saja kepada suara orang banyak, kepada suara mayoritas. Kadang-kadang di kantor kita berani enggak kita misalnya menolak permintaan bos yang menyuruh kita membuat laporan palsu. Nah, kadang-kadang kan tidak gampang ya Pak ya. Jadi di situ saudara-saudara kita bergumul ya. Nah, di sini kita belajar dari Kaleb ya, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, kadang-kadang banyak orang gampang terhipnotis, gampang terpengaruh dengan suara orang banyak, dengan suara dari seorang tokoh yang barangkali dianggap ini tokoh yang hebat, dianggap ini hamba Tuhan yang hebat, yang karismatis ya. Nah saudara-saudara, kita masih ingat misalnya tentang teologi kemakmuran yang mengajarkan bahwa orang Kristen harus hidupnya itu berkelimpahan ya, makmur ya. Kalau orang Kristen hidupnya miskin, itu tanda dia nggak diberkati Tuhan. Nah, ada seorang hamba Tuhan yang terkenal yang mengajarkan hal itu. Mungkin saudara pernah dengar namanya, yaitu Pendeta Benny Hinn. Tapi saya pernah membaca pengakuan Pendeta Benny Hinn ini ya di internet. Dia menyesal. Dia menyesal telah mengajarkan tentang teologi kemakmuran, dan dia bertobat katanya ya. Dia mohon ampun sama Tuhan. Nah saudara-saudara, jadi tadinya kan orang begitu terhipnotis karena ini seorang hamba Tuhan yang hebat. Tapi manusia ya, hamba Tuhan juga adalah manusia. Bisa saja salah, bisa saja keliru. Karena itu jangan kita gampang mengatakan ya dan amin. Tapi kita harus mengkritisi. Karena itu Rasul Yohanes mengatakan dalam 1 Yohanes 4 ayat 1, ujilah segala roh. Belum tentu apa yang dikatakan oleh seorang tokoh yang hebat itu betul ya. Dulu ada sekelompok hamba Tuhan ya, memproklamirkan kemenangan satu orang capres, dibikin kebaktian ucapan syukur. Katanya roh Tuhan sudah berbisik, sudah berbicara bahwa inilah pemenangnya. Dibikin kebaktian ucapan syukur, padahal belum ada pengumuman resmi dari KPU. Ternyata hasilnya meleset, saudara-saudara ya. Nah, jadi bagaimana? Udah dibikin kebaktian ucapan syukur, ya. Kan ini mempermalukan nama Tuhan, ya. Jadi, saudara-saudara, kita jangan gampang percaya, apalagi zaman sekarang, saudara-saudara, banyak tipu-tipuan, ya. Jadi kita harus memang juga kritis, harus hati-hati. Roh Kudus ada di dalam kita, membuat kita kritis, membuat kita harus bisa membedakan mana putih, mana hitam. Dan kalau putih ya kita harus katakan putih, kalau hitam ya kita katakan hitam, saudara-saudara ya. Nah, yang kedua, pelajaran yang menarik dari Kaleb ini, saudara-saudara, bahwa Kaleb ini dia mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, dengan sepenuhnya, ya. Paling sedikit 2 atau 3 kali diungkapkan hal itu, saudara-saudara. Kaleb mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, ya. Mengapa Kaleb tadi bisa berani tampil beda, bahkan berani melawan arus? Karena Kaleb mengikut Tuhan tidak separuh hati, tapi dengan sepenuh hati, saudara-saudara ya. Nah, Kaleb menyerahkan total seluruh hidupnya kepada Tuhan. Sama seperti Paulus ketika Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, itu artinya seorang seperti Paulus, dia sudah menyerahkan seluruh hidupnya, mewakafkan hidupnya kepada Tuhan. Dia sadar bahwa hidupnya itu bukan milik dia lagi, tapi milik Kristus. Karena itu, saudara-saudara, dia merasa bahwa ya apapun yang dia miliki itu adalah kepunyaan Tuhan. Karena itu sebagai seorang hamba Tuhan, maka kita sebagai orang Kristen ya
Hamba Tuhan bukan hanya pendeta, tapi setiap orang yang percaya kepada Kristus sebenarnya adalah hamba-hamba Tuhan. Seorang yang telah dibeli dengan harga tunai oleh Yesus. Dan setelah kita ditebus oleh Yesus, ya, kita ini sekarang menjadi hamba-hamba Kristus. Seorang hamba, dia tidak berhak lagi atas miliknya, atas hidupnya, tapi Tuannya lah yang berhak. Kristuslah yang berhak penuh atas kehidupan kita. Karena itu, saudara-saudara, kita sebagai orang Kristen, kita patut dan wajib menyerahkan seluruh hidup kita seperti Kaleb, dengan sepenuh hati, tidak dengan separuh-separuh, ya. Nah, jadi mengikut Tuhan dengan sepenuh hati itu berarti menyadari betul bahwa hidup yang kita miliki ini bukan lagi kepunyaan kita, tapi kepunyaan Kristus, ya. Nah, makanya ada lagu, sekarang ku milik Yesus, ya. Sekarang ku milik Yesus, ya. Nah, yang ketiga, saudara-saudara, yang menarik dari Kaleb, yang juga perlu kita teladani, yaitu kejujurannya. Di dalam Yosua 14 ayat yang ke-7 dikatakan, aku pulang membawa kabar kepadanya, ya, kepada Musa maksudnya, yang sejujur-jujurnya. Nah, dikatakan, ya, Kaleb, ya, dia membawa kabar yang sejujurnya kepada Musa. Nah, kenapa Kaleb berani jujur, saudara-saudara? Karena dia itu tadi sudah mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, ya, bukan dengan separuh hati. Jadi kalau kita mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, di situ kita, saudara-saudara, berani untuk berkata jujur, ya. Nah, kejujuran itu, saudara-saudara, sekarang ini menjadi barang langka, ya. Saudara-saudara, sekarang ini, ya, mungkin sukar kita menemukan orang yang betul-betul jujur. Ya, orang yang hidup jujur mungkin dianggap dia orang yang bodoh, ya, saudara-saudara. Nah, tapi di mata Tuhan, saudara-saudara, orang yang jujur, ya, adalah orang yang cerdas, ya. Di mata manusia mungkin bodoh, tapi di mata Tuhan dia adalah orang yang cerdas, ya. Nah, saudara-saudara, di dalam memberitakan firman Tuhan, Rasul Paulus juga kalau kita lihat di dalam Perjanjian Baru, seperti itu yang dia nasihatkan kepada Timotius, anak rohaninya, ya, dia memberitakan firman Tuhan itu dengan jujur, ya. Kata berterus terang artinya dengan jujur, tidak memanipulasi, tidak memutar balik. Pada zaman Paulus itu banyak pengkhotbah yang memperdagangkan firman Tuhan, bukan memberitakan firman Tuhan, tapi memperdagangkan firman Tuhan. Alias firman Tuhan dijadikan, ya, semacam alat untuk mencari keuntungan secara materi. Nah, Paulus, ya, menolak kebiasaan para pengkhotbah yang banyak pada saat itu. Dia memberitakan firman Tuhan dengan jujur, enggak ditambah-tambah, enggak dikurang-kurangi. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi disinilah kita belajar meneladani, yaitu Kaleb yang berani bersikap jujur. Saudara-saudara, kalau kita lihat, saudara-saudara, sekarang ini di dalam dunia pendidikan banyak orang keranjingan untuk mendapatkan gelar. Betul tidak, saudara-saudara? Gelar ini sekarang bisa diperjualbelikan. Orang bisa pesan gelar sama seperti kita mau pesan air, pesan aqua, ya. Yang penting ada uang. Di situ gelar bisa datang, ya, dengan ajaib, ya, saudara-saudara. Nggak pernah kuliah tapi bisa dapat gelar. Nah, saudara-saudara, ya, menurut saya lebih baik S0, ya, daripada S3 tapi otaknya 0. Betul enggak, saudara-saudara, ya? Otaknya kosong, ya. Lebih kita nggak punya gelar tapi orang lihat, oh, ini seorang hamba Tuhan, ya, bukan sembarangan, ya. Saudara-saudara, saya kenal ada seorang hamba Tuhan, dia nggak pernah masuk STT, nggak pernah masuk sekolah teologi, nggak pernah masuk sekolah penginjil. Dia background murni dari pengusaha, tapi saudara-saudara, pemikiran teologinya mantap,
ya, mungkin mahasiswa teologi kalah. Nah, jadi saudara-saudara, lebih baik ya saya katakan tadi S0 daripada S3 tapi nol, nggak ada isinya. Nah, jadi lebih baik dikira orang kita ini S3 padahal kita cuman S1. Ya, betul enggak saudara-saudara ya? Nah, jadi saudara-saudara, di sini kita melihat Kaleb itu karena dia menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan, dia berani jujur. Yang keempat, saudara-saudara, Kaleb juga adalah seorang yang rendah hati. Ya, dari mana kita tahu dia rendah hati? Ketika Yosua diangkat sebagai pemimpin umat Israel, Yosua ini kan temannya yang menjadi mata-mata, ya, teman dekatnya. Tapi ketika Musa meninggal, yang dipilih bukan Kaleb tapi Yosua. Ya, Yosua ditunjuk menggantikan Musa. Tapi apakah Kaleb cemburu? Sama sekali tidak. Kaleb tidak iri, dengki dan cemburu, saudara-saudara, ya. Bahkan dia turut mendukung Yosua di dalam menjalankan tugas kepemimpinannya. Saya melihat saudara-saudara di banyak gereja, ya, ini dosa iri, cemburu, dengki itu luar biasa, ya. Kadang-kadang sampai akhirnya timbul perpecahan di dalam keluarga karena iri, dengki, cemburu, ya. Nah, saudara-saudara sekalian, saya percaya bahwa kita semua jemaat-jemaat yang rendah hati, ya, kita saling menghargai, kita saling menghormati, ya. Nah, jadi kita juga mendukung siapapun yang menjadi pemimpin kita, ya, karena ya kita sadar bahwa Tuhan itulah yang berdaulat mutlak, ya, dalam hidup ini. Ya, Tuhan itu Tuhan yang Maha Adil dan Tuhan menghendaki kita juga untuk rendah hati, ya. Seperti Kaleb tadi, ya. Jadi dia bisa bekerja sama dengan Yosua dan menghargai Yosua sebagai seorang pemimpin. Yang terakhir, ya, yang kelima, ya. Yang kelima, Kaleb itu masih tetap setia dan bersemangat sampai di hari tuanya, ya. Sampai dia berusia 85 tahun, ya. Dia masih tetap sama kuat, sama seperti 45 tahun yang lalu. Ya, saudara-saudara, apakah ada di antara kita yang sama seperti Yosua? Ya, tadi kita dengar kesaksian Pak Vitalis, ya, umur 83 tapi masih sama kuat seperti 40 tahun yang lalu, ya Pak, ya, masih bisa jalan jauh, ya. Saya percaya banyak di antara kita yang juga seperti itu. Tapi saudara-saudara, kan tiap-tiap orang itu berbeda-beda, ya. Mungkin ada di antara kita, ya, yang mungkin tidak seperti Kaleb, tidak seperti Pak Vitalis, ya. Tidak menjadi masalah, saudara-saudara, ya. Karena apa? Yang penting apakah kita kuat, apakah kita lemah fisik kita. Yang penting apa, saudara-saudara? Kita tetap punya semangat, ya. Itu nomor satu, ya. Kalau kita nggak punya semangat, ya, orang yang sehat pun bisa jadi sakit, ya. Tapi kalau punya semangat, orang yang sakit bisa jadi sehat, ya. Ada teman saya, dia mengidap kanker payudara. Waduh, kasihan, ya, di kemo, ya, dan itu berkali-kali. Tapi dia tetap punya semangat. Puji Tuhan masih bisa bertahan sampai detik ini, saudara-saudara, ya. Saya masih ingat dulu ketika istri saya, ya, mau di bypass jantungnya, ya. Sebenarnya, ya, kami tentunya ketar-ketir juga, ya, saudara-saudara. Tapi dia punya semangat, ya. Almarhum Ibu Gembala juga mendoakan, ya, mendukung, ya. Nah, jadi walaupun dia harus masuk meja operasi, tapi tetap semangat dan puji Tuhan sampai sekarang, ya, tetap sehat, ya, bahkan bisa kembali pulih pelayanan ke sana kemari. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi di sini kita melihat bagaimana di usianya yang ke-85 tahun ternyata Yosua itu tetap setia. Setia dia ikut Tuhan, setia melayani Tuhan. Ketika dia
ditugaskan memata-matai tanah Kanaan, umurnya 40 tahun. Ketika Tuhan menjanjikan tanah Kanaan itu akan menjadi miliknya, ya, Kaleb harus menunggu, saudara-saudara, 45 tahun. Baru kemudian dia bisa mendapatkan bagian tanah di Hebron. Jadi di usia 85 tahun itu Kaleb masih berani, masih bisa berperang, ya, melawan Bani Enak tadi. Nah, ini saudara-saudara luar biasa. Jadi saudara-saudara sekalian, ya, jadi semoga saudara-saudara, ya, siapapun di antara kita, apapun situasi dan kondisi fisik kita sekarang ini, yang penting saudara-saudara tetap kita punya semangat, ya. Nah, maukah saudara-saudara kita semua menjadi Kaleb-Kaleb secara rohani, ya? Kaleb adalah seorang yang berani mengatakan tidak, ya. Tuhan memberikan kepada kita, kata Rasul Paulus, bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban, ya. Jadi kita jangan takut disuruh maju ke depan untuk kasih kesaksian, pimpin puji-pujian, saudara-saudara. Boleh pertama-tama mungkin kita demam panggung, ya, tapi kita harus yakin Tuhan memberikan pada kita bukan roh ketakutan. Kadang-kadang sebagai manusia kita takut, ya, menghadapi banyak hal dalam hidup ini. Tapi Tuhan memberikan pada kita bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, saudara-saudara, ya. Yang kedua, Kaleb adalah seorang yang mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, ya. Maukah kita juga mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, saudara-saudara, bukan dengan separuh hati? Puji Tuhan, saya yakin saudara-saudara jemaat di GBI Jatinegara Timur ini betul-betul mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Sama seperti teladan almarhumah Ibu Gembala kita, ya, Ibu Gyoking, ya, Tante Gyoking saya suka sebut, ya, yang tetap setia, ya, melayani Tuhan dengan sepenuh hati sampai di hari tuanya, ya, saudara-saudara. Dan kemudian kita lihat Kaleb juga adalah seorang yang jujur di hadapan Tuhan dan manusia. Maukah kita juga belajar seperti Kaleb? Kita jujur dalam berbicara, dalam berkata-kata, ya. Sekarang ini saudara-saudara kita harus hati-hati, ya, karena kalau tidak hati-hati kita tulis WA, kita kemudian menyebarkan berita-berita, ya, nah, yang tidak benar, ya, akhirnya menjadi masalah, saudara-saudara. Dan kemudian kita juga mau seperti Kaleb, yaitu rendah hati, ya, dan dia juga adalah seorang yang tetap setia dan bersemangat di dalam hidup ini, saudara-saudara. Apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, ya, kita hadapi, saudara-saudara, bukan dengan melihatnya dari sudut pandang manusia, tapi melihatnya dari sudut pandang Allah, ya. Kalau kita melihat dari sudut pandang manusia, banyak hal membuat kita takut dan gentar. Tapi kalau kita melihat dari sudut pandang Allah, dari sudut iman, ya, dan kita jangan membatasi kemahakuasaan Tuhan, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, saudara-saudara. Semoga kiranya firman Tuhan ini memberikan kepada kita kekuatan baru di dalam kita melanjutkan perjuangan hidup kita, sama seperti bangsa Israel yang sedang berjalan menuju ke tanah Kanaan. Kita juga sedang berjalan menuju tanah Kanaan yang kekal. Biarlah kita tetap teguh memandang kepada Yesus, ya, sebagai satu-satunya yang bisa kita andalkan di dalam hidup ini. Mari saudara-saudara kita tundukkan kepala, kita berdoa, kita berdiri bersama-sama, kita naikkan satu pujian, satu-satunya yang ku andalkan, ya, saudara-saudara.
Kami menyadari hanya Engkaulah satu-satunya andalan hidup kami. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah firman Tuhan memberikan kekuatan baru bagi kami. Berkati seluruh jemaat yang telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, biarlah kiranya Roh-Mu yang tetap terus memimpin, memberikan kemenangan demi kemenangan di dalam hidup kami yang penuh dengan pergumulan dan perjuangan ini. Hamba tidak lupa berdoa buat hamba-Mu Bapak Pendeta Yuyung, yang Tuhan telah percayakan sebagai gembala sidang di tempat ini, dengan didukung oleh seluruh keluarga. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan seluruh keluarga besar almarhum Ibu Gyoking. Berkati juga seluruh jemaat yang setia untuk beribadah di tempat ini. Ya Tuhan, kami mengucap syukur, kami mengalaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Tuhan